Pada saat Nabi Muhammad SAW wafat, beliau mengalami sakit, yaitu sakit kepala dan demam tinggi. Kondisi ini terus dialami Rasulullah selama kurang lebih 14 hari. Kemudian beliau pun wafat. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan oleh para ahli kitab bahwa Nabi Ibrahim jatuh sakit terlebih dahulu sebelum akhirnya meninggal dunia saat usia 175 tahun. Namun berbeda dengan wafat Nabi Daud alaihissalam. Sebelum beliau wafat, ada yang mengatakan bahwa di akhir usianya, beliau ini menjadi tua renta. Beliau hanya bisa terbaring dan kehilangan kekuatannya. Orang-orang di sekelilinginya menyelimutinya dengan kain, tetapi dia tetap kedinginan. Lalu mereka menghadirkan seorang wanita cantik dalam pelukannya supaya Nabi Daud merasa hangat. Maka timbullah pertanyaan tuan-tuan sekalian. Bagaimana mungkin Nabi Daud sebelum wafat mendapatkan pelukan dari wanita cantik? Bagaimanakah kisah sebenarnya wafat Nabi Daud alaihissalam? Oleh karena itu, simak video ini tuan-tuan sekalian sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat 25 nabi yang tertulis dalam Al-Quran yang patut kita pelajari. Salah satu di antaranya adalah Nabi Daud alaihissalam. Sosoknya tidak hanya dipandang sebagai Nabi Allah, tetapi juga memimpin yang adil dan soleh serta raja panutan yang ideal. Nabi Daud alaihissalam berasal dari suku kabilah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud juga seseorang bala tentara yang mampu memenangkan perang Talut dan Jalut. Kisah Nabi Daud disebutkan sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 251, yang artinya, mereka tentara Dalut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Nabi Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikannya kepada Daud pemerintahan dan hikmah sesudah peninggalan Jalut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Setelah kemenangan perang tersebut, dia pun diangkat menjadi raja. Dalam beberapa riwayat disebutkan kerajaan Nabi Daud merupakan yang paling kuat di dunia, bahkan dijaga oleh 40.000 pasukan. Bersamaan dengan itu tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga mengutus dirinya untuk menjadi seorang rasul dan kitab suci Zabur untuk disampaikan kepada Bani Israel. Dalam menyiarkan kebenaran dan agama Allah, Nabi Daud kemudian diberikan sejumlah mukjizat. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Daud yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran rasul dan sekaligus melemahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mukjizat Nabi Daud adalah dapat melunakkan besi dan mengubah bentuk besi tanpa memerlukan peralatan apapun. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Saba ayat 10. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan kepada Nabi Daud dengan suara yang sangat merdu, sehingga ketika sedang melantunkan kitab Zabur, burung-burung turut berhenti di udara untuk menyimak bacaannya. Begitu pula dengan gunung-gunung yang ikut bertasbih bersamanya. Nabi Daud diberikan gelar hamba kami karena tidak pernah melewati satu waktu pun kecuali beribadah kepada Allah, seperti sholat, puasa, dan zikir kepada Allah. Gelar hamba kami adalah kedudukan penghambaan yang sangat tinggi yang diberikan oleh Allah kepadanya. Rasulullah SAW bahkan menggabungkan keseluruhan sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana diperoleh dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berasal dari Abdullah bin Amru. Kata Rasulullah, puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud. Dia puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Dan sholat yang paling disukai Allah adalah sholat Nabi Daud. Dia tidur pada tengah malam, lalu dia bangun pada sepertiga malam, dan dia tidur pada seperenamnya. Hadis riwayat Bukhari. Tuan-tuan sekalian, kita sebagai umat Islam tahu betul bahwa ketika Nabi Daud alaihissalam wafat,
Beliau ini dimakamkan di Baitul Maqdis, Palestina. Namun tahukah tuan-tuan sekalian, rupanya ada yang mengulas tindakan penyelewangan ahli sejarah Bani Israel terkait kisah wafatnya Nabi Daud alaihissalam. Padahal Rasulullah sendiri menggambarkan bahwa Nabi Daud sebelum wafat dalam keadaan sehat walafiat. Tidak seperti yang diklaim para peletak Taurat. Dalam Safar Muluk disebutkan bahwa di akhir usianya, Nabi Daud menjadi tua renta. Ia hanya bisa terbaring dan kehilangan kekuatannya. Orang-orang di sekelilingnya menyelimutinya dengan kain, tetapi dia tetap kedinginan. Lalu mereka menghadirkan seorang wanita cantik dalam pelukannya, supaya Nabi Daud merasa hangat. Begitulah cerita yang mereka buat dalam kitab mereka. Dalam naas hadis, Rasulullah SAW menyatakan sebelum wafat, Nabi Daud tidak sakit, bahkan Nabi Daud juga tidak memerlukan seorang wanita cantik untuk mendapatkan kehangatan. Guru besar Universitas Islam Yordania, Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar, pernah mengatakan terkait hal ini. Kata Syekh Umar, "Aku tidak mengerti mengapa orang-orang menyelewengkan Taurat begitu semangatnya menodai sejarah hidup para nabi. Sulaiman menurut mereka adalah tukang sihir penyembah berhala. Lut menurut mereka berbuat mesum dengan kedua anak perempuannya. Dan Nabi Daud menurut mereka hanya memperoleh kehangatan dari seorang wanita cantik yang tidur dalam pelukannya sewaktu dia sedang sakit. Seolah-olah tidak ada cara lain melawan kedinginan bagi Raja Agung ini kecuali cara itu. Daud tidak tua, tidak kehilangan kekuatannya dan tidak sakit," kata Syekh Umar. Sebetulnya tuan-tuan sekalian, sebelum Nabi Daud wafat, jadi pada hari itu, Nabi Daud meninggalkan rumahnya sebagaimana yang dia lakukan setiap hari. Nabi Daud ini memiliki kecemburuan yang tinggi terhadap keluarganya. Karena itu, pintu-pintu rumahnya selalu dikunci setelah dia pergi. Maka tidak seorang pun yang masuk rumahnya setelah kepergiannya. Ketika Nabi Daud pergi pada satu hari, istrinya melihat dan memeriksa keadaan rumah di sekitarnya. Tak disangka istri Nabi Daud melihat seorang laki-laki berdiri tegak di tengah rumah. Maka istri Nabi Daud pun heran serta takut. Dalam pikirannya, bagaimana orang ini bisa masuk? Padahal rumahnya terkunci dengan rapat. Hingga istri Nabi Daud pun bertanya kepada penghuni rumah dan pelayannya, bagaimana bisa orang ini bisa masuk ke rumah, sedangkan pintu-pintunya kita kunci, katanya. Jadi rupanya istri Nabi Daud ini takut terhadap kemarahan sang suaminya jika dia memergoki ada seorang laki-laki di rumahnya. Hingga akhirnya Nabi Daud pun pulang tidak lama setelah itu. Sementara laki-laki itu tetap ada dalam keadaannya semula tanpa rasa khawatir dan rasa takut sekalipun. Biasanya tuan-tuan, orang-orang akan takut jika bertemu dengan sang raja, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Lebih-lebih untuk memasuki rumah mereka, siapa yang berani? Pada waktu itu Nabi Daud bertanya kepada laki-laki itu tentang dirinya. Kata Nabi Daud, "Siapakah engkau?" Lalu laki-laki itu menjawab, "Aku adalah orang yang tidak takut pada raja. Tidak ada yang bisa menghalangiku," katanya. Maka Nabi Daud pun langsung mengenal cirinya. Nabi Daud berkata, "Jadi kamu, demi Allah kamu pasti malaikat maut. Selamat datang keputusan Allah," kata Nabi Daud alaihissalam. Lalu tuan-tuan sekalian, Nabi Daud pun diambil nyawanya dan beliau pun wafat. Dalam keadaan tanpa sakit, bahkan tanpa memperoleh kehangatan dari seorang wanita cantik yang tidur dalam pelukannya. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa ketika Nabi Daud telah dimandikan, dikafani dan disiapkan, matahari pun menyinarinya hingga Nabi Sulaiman memerintahkan burung agar memayungi dengan sayapnya. Maka jasad Nabi Daud pun terpayungi, begitu pula para pengantarnya. Sehingga matahari tidak berhasil menyusupkan sinarnya kepada para pengantar. Akibatnya, bumi menjadi gelap. Kisah tersebut tuan-tuan terdapat dalam hadis yang direwatkan oleh Imam Ahmad. Apa pelajaran yang dapat kita ambil tuan-tuan sekalian? Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Ta'ala. Oleh karenanya, kebenaran itu tidak diambil kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Tuan-tuan sekalian, semoga kita dapat meraih berbagai mutiara faedah serta manfaat dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dari saya.
Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.